Belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Oh. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang sanggup atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harap diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu. Posisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku merisaukan joget gemoy Prabowo Subianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi. Kalau kemudian joget-joget hanya ditampilkan sekali 2 kali, oke lah, kita anggap ini sebagai cara Prabowo untuk menarik kita keluar dari kejenuhan karena setiap hari ngobrol berat tentang politik. Aksesoris lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau terus-menerus ditampilkan, saya bertanya-tanya, Mas, ini bukan lagi cara memperelok suasana pilpres Dan mencairkan suasana. tapi ini kesannya sudah menjadi kebiasaan. Tadi saya katakan kebiasaan. Pada saat yang sama, ketika Prabowo ini joget-joget, perkataannya, jawabannya, responnya yang diberikan kepada lawan bicara selalu saja mengambang dan tidak tuntas. Berarti, tadi saya katakan, joget-joget ini tampaknya justru mengindikasikan executive functioning beliau yang barangkali memang tidak lagi seprima dulu, Mas. Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif functioning Capres nomor urut 2 tersebut. Eksekutif functioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi, kemudian membuat keputusan yang solid. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Karena joget-joget dijadikan sebagai, katakanlah, senjata pamungkas, cover ya, untuk menggenapi proses berpikir yang memang tidak lagi setajam seperti dulu, Mas. Proses berpikir yang sudah melambat, artikulasi juga terhambat, ditutup dengan cara joget-joget. Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, joget gemoy Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat. Tapi justru ini bagi saya kesempatan untuk menunjukkan empati saya pada Pak Prabowo. Ini serius, Mas, karena 2014-2019 saya mendukung beliau. Saya coblos beliau sebagai bukti penghormatan saya. Tapi kalau nanti saya berpaling, inilah sekali lagi bentuk empati yang saya ulurkan kepada Pak Prabowo, yang mudah-mudahan juga menjadi keinsafan orang-orang di sekeliling beliau. Mari kita bandingkan bahasa nonverbal Prabowo Subianto tahun 2023 ini dengan bahasa nonverbal yang dia tampilkan pada tahun 2019 dan 2014. Kamu masih mengingatnya? Oh iya, Karena saya mendukung beliau. Oh, harus aku, saya pendukung beliau. Tahun 2014 dan tahun 2019 tidak bisa saya pungkiri, Prabowo tampil sangat elegan, bahkan sedikit banyak ibarat. Tetapi betapa terkejutnya saya melihat orang menyebutnya sebagai gimmick ya, bahwa di tahun 2023 ini Pak Prabowo joget, dan tadi Mas Bambang perlihatkan ke saya, Pak Prabowo nyinyir, memeletkan lidah dan seterusnya. Ini 180 derajat berbeda dengan entah itu gimmick alami, entah itu asli atau rekayasa yang ditampilkan 5 atau 10 tahun lalu. Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia. Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik bergoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun. Itu pun hanya 1-2 kali. Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus. Pada titik itulah Reza menilai joget Prabowo bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik pula, dan seperti tidak kenal situasi. Pikiran yang terus-menerus akan membuahkan perkataan. Perkataan yang diulang-ulang akan membentuk perilaku. Perilaku yang diasah terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang ditempa berulang kali akan menjadi karakter.
alur ini kan sangat bagus, Mas. Yang sayangnya kalau alur ini diterapkan untuk menyoroti gestur Prabowo Subianto hari ini, saya khawatir bahwa joget yang berulang, nyinyir yang semacam itu di atas panggung adalah cerminan dari titik hulu, dari proses berpikir yang tampaknya tidak lagi seoptimal dulu, Mas. Ini yang saya istilahkan sebagai, terus terang saya punya kerisauan besar pada Prabowo bukan terkait dengan kondisi fisik, Mas. Karena toh beliau kan sudah diperiksa di rumah sakit. Simpulan rumah sakit, sehat, layak untuk berlaga di kontestasi Pilpres. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada istilahnya executive function. Saat ditanya hal serius tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget. Reza menyampaikan bahwa joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara, ditambah pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba mengambang dan terputus, membuatnya was-was akan executive functioning Prabowo. Reza menjelaskan joget Prabowo terkesan sebagai kompensasi sekaligus mengalihkan perhatian audiens atas kemampuan berpikir tuntas dan strategis Prabowo yang turun jauh di level tertinggi pejabat negara. Apa itu executive function? Kecakapan dan kesanggupan manusia untuk mengolah informasi, memproduksi informasi, menghasilkan keputusan yang solid pada level strategis. Itu executive function. Dan itu sangat diperlukan sebagai seorang kepala negara. Oh, sudah Mas, selesai diskusi. Tidak ada kompromi. Kepala negara, kepala pemerintahan harus punya dan harus bisa menunjukkan kepada rakyatnya bahwa executive function-nya bekerja secara maksimal. Dan executive functioning yang maksimal itu tidak mungkin diperagakan hanya dengan cara joget-joget, nyinyir-nyinyir, melet-melet lidah. Tidak mungkin. Ia pun mengingatkan bahwa strategi joget bisa menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, Reza menilai ketika orang-orang dekat Prabowo mengarahkannya terus berjoget, hal tersebut tidak melatih Prabowo memulihkan executive functioning-nya, tetapi justru menumpulkan kapasitas kognitif Prabowo. Sudah hampir 2 jam debat berlangsung, executive functioning Prabowo tertakar, dan Reza mengaku berempati kepada Prabowo. Belum lama, pada saat itu Donald Trump baru kena COVID-19. Yeltsin juga diketahui punya riwayat penyakit jantung menahun. Artinya, mereka tidak perlu berkata-kata, mereka hanya tunjukkan di atas panggung bahwa mereka prima. Dengan harapan, ketika mereka joget-joget, mereka menunjukkan mereka prima, publik tidak bertanya-tanya lagi, ini orang sanggup atau tidak ya memimpin negara. Itu cara mereka, Mas. Tapi harap diingat, Donald Trump dan Boris Yeltsin joget-joget hanya 1-2 kali, Mas. Sementara Prabowo Subianto terus-menerus menampilkan joget itu.